target berikutnya untuk Soichiro Honda adalah saya mau ikut balapan. Nah, ini adalah wujud targetnya Soichiro Honda. Dia membuat model mobil balap yang diberi nama RA272. Jadi untuk diangkut juga susah, misalnya mobil elektrifikasi, dan ini apa namanya, semakin banyak orang memilih mobil elektrifikasi. Nah, bisa kita di sini bagaimana Honda S800 yang bisa langsung dibeli dari case-nya. Buat penggemar Super Cup, ini adalah mbah buyutnya Super Cup nih. Ini adalah Honda Cup pertama ya. Dan yang keren apa? Ini menggunakan warna merah dan juga warna putih. Warna merah untuk mesinnya. Japan Mobility Show 2025 di Tokyo memang sudah selesai, tapi petualangan kita yang sebenarnya baru saja dimulai. Di luar hiruk-pikuk pameran, Shindonis mendapat sebuah undangan super eksklusif dari Honda. Ya, Shindonis diajak langsung oleh Honda untuk mengunjungi kandang mereka, pusat R&D Honda di Motegi, Jepang. Saya akan mengajak Anda untuk tur ke dalam museum kebanggaannya Honda di Motegi, Jepang. Ada apa aja di sini? Mari ikutin saya. Honda Collection Hall berjarak sekitar 20 menit menggunakan bus dari sirkuit Motegi. Jadi biasanya orang nonton balap, kemudian mereka juga mampir ke sini untuk melihat langsung seperti apa sih perkembangan dan sejarah Honda. Mulai dari 1940-an, mereka bikin motor, mobil, sampai sekarang robot humanoid dan juga roket keluar angkasa. Nah, di tempat ini disampaikan juga bagaimana sejarah pendiri Honda, Soichiro Honda, untuk yang memiliki visi membuat sebuah pabrik, yang memiliki visi membuat sebuah perusahaan kendaraan terbesar di dunia. Di sini ditampilkan juga beberapa kata-kata inspirasional, misalnya kalau Anda mau melakukannya, berani untuk mencari jalan yang paling sulit, atau yang di sini apabila kita akan membuat mobil, kita tidak akan merilisnya sampai kita yakin ini adalah yang terbaik di dunia. Honda memiliki tagline The Power of Dreams. Di Japan Mobility Show 2025 kemarin, saya melihat bagaimana mereka mengembangkan berbagai kendaraan, nggak cuma di darat tapi juga di laut hingga di udara. Ternyata visi itu sudah lama ada, dan itu bisa kita lihat di sini, mimpi untuk membuat pesawat terbang seperti yang diimpikan oleh founder Soichiro Honda. Kemudian mereka mengembangkan berbagai macam kendaraan, mulai dari mobil atau juga kendaraan-kendaraan roda 2. Ada sepeda, ada motor. Ini bisa dilihat dari tahunnya 1947, 48, 53. Disinilah benar-benar bagaimana perjalanan Honda sebagai sebuah brand itu terus bertransformasi, terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Honda Museum ini terdiri dari 3 lantai dan 170 lebih kendaraan, dan pada awal Maret
2025 ini mereka baru saja selesai direnovasi untuk lebih baik lagi dalam menggambarkan story atau cerita perjalanan Honda kepada para pengunjungnya. Nah, di lantai 2 ini dimulai dari chapter 1 perjalanan Honda. Mari kita lihat seperti apa. Nah, ini yang sangat unik karena ternyata Honda itu dimulai dari kisah cinta yang sangat dalam dari founder Soichiro Honda ya. Jadi setelah Perang Dunia selesai, dia mendapatkan sisa-sisa mesin dari barang-barang bekas sisa perang, kemudian dia ubah barang itu menjadi mesin sepeda seperti yang kita lihat di belakang ini, yang tujuannya adalah supaya istrinya ketika kerja menggunakan sepeda itu tidak capek. Jadi semuanya dilakukan demi istrinya. Ini luar biasa. Nah, dari mesin untuk sepeda tadi, Soichiro Honda akhirnya mendesain mesin 4 tak pertama mereka seperti ini, dan beneran itu mesin laris banget, dan itulah awal dari Honda. Buat penggemar Super Cup, ini adalah mbah buyutnya Super Cup nih. Ini adalah Honda Cup pertama ya. Dan yang keren apa? Ini menggunakan warna merah dan juga warna putih. Warna merah untuk mesinnya dan juga warna putih untuk tangkinya. Jadi dulu Soichiro Honda itu foundernya mendesain mesin dari sepeda awalnya, baru dia bikin mesin 4 tak dan kemudian ya udah akhirnya berkembang laris jadi Honda yang sekarang. Dan ini Super Cup itu namanya dari awal tahun 1952. Gimana guys, keren nggak? Jadi jauh sebelum ada skutik, ada bebek. Ternyata jauh sebelum ada bebek, itu ada yang namanya Super Cup. Filosofinya ternyata Honda ingin membuat sebuah kendaraan yang sangat mudah dikendarai, bahkan untuk pengguna wanita sekalipun. Nah, lahirlah yang namanya Super Cup, dan ini bisa kita lihat berbagai macam model Super Cup yang sangat populer di dunia, bahkan terus dikoleksi dan dicari sampai saat ini. Jadi setelah bikin motor, kemudian bikin mobil, dan kemudian bikin truk juga, target berikutnya untuk Soichiro Honda adalah saya mau ikut balapan. Nah, ini adalah wujud targetnya Soichiro Honda. Dia membuat model mobil balap yang diberi nama RA272. Dia mengembangkan mesin yang begitu powerful sehingga benar-benar bisa berlaga di ajang balap. Sejarahnya dari situ. Nah,
Nah, di belakang saya ini sekarang adalah mobil Honda yang sangat ikonik. Ini adalah Honda City. Honda City-nya bukan Honda City biasa. Kenapa? Karena berhubungan erat dengan yang namanya Honda Motocompo yang juga sangat populer di Indonesia. Jadi Motocompo ini dijual sepaket dengan Honda City. Jadi kalau beli Honda City, di bagasi belakangnya itu ada Honda Motocompo-nya. Jadi tujuannya sejak tahun berapa nih? 1981 Honda memiliki konsep bahwa jadi konsepnya adalah ini mobil untuk anak muda ketika nantinya digunakan untuk berjalan, jadi penggunanya bisa melanjutkan perjalanan menggunakan Motocompo yang memiliki mesin 50 cc. Jadi konsepnya sangat unik dan sangat fun. Nah, sekarang kita di lantai 3. Dan di lantai ini ada sejumlah model-model ikoniknya Honda. Diawali dengan Honda Legend mengusung mesin 2500 cc V6. Nah, di belakang saya ini tentu saja model favoritnya Honda yang digunakan banyak sekali di game, bahkan film Fast and Furious. Ini adalah Honda NSX, warna merah dan juga warna putih. Nah, di sini kita bisa lihat motorsport legendarisnya Honda, mulai dari NSR, kemudian ada CBR, Fireblade, bahkan juga model yang dipakai untuk rally, ada African Twin. Nah, di belakang saya ini adalah mobil-mobil Honda yang tidak asing lagi di Indonesia. Yang pertama adalah Honda Odyssey generasi pertama dan juga Honda CR-V generasi pertama. Nah, ini ada yang istimewa karena CR-V merayakan 30 tahun eksistensinya dan diberikan ruang khusus di Honda Museum. Tentu saja Honda memiliki DNA balap atau racing yang sangat kental. Di belakang ini kita bisa melihat bagaimana mobil-mobil balapnya Honda. Nah, di belakang saya ini bisa dilihat bagaimana mobil-mobil Honda yang sudah diubah speknya menjadi spek balap. Yang pertama adalah Honda NSX yang mengikuti kejuaraan balap 24 jam Le Mans. Kemudian ada Honda NSX yang juga mengikuti kejuaraan Super GT. Kemudian ada Honda Civic Estilo dan juga Honda Accord yang mengikuti kejuaraan Japan Touring Car Championship. Ada 3 model yang menarik. Yang pertama adalah S2000, mobil coupe yang jadi andalannya Honda. Kemudian ini ada Integra Type R lansiran 1995 dan juga Civic Type R keluaran 1997. Kolaborasi menarik antara Honda dan juga Tomica. Di sini kita bisa melihat mobil-mobil Honda skala 1:1 karena ada mobilnya dan juga ada diecast Tomicanya yang bisa langsung dibeli, mulai dari Honda Fit, NSX, Integra Type R dan juga Honda Prelude versi yang lama. Nah, bisa kita di sini bagaimana Honda S
800 yang bisa langsung dibeli dari case-nya. Jadi jauh sebelum robot-robot humanoid dari China sangat populer, Honda sebenarnya sudah menjadi salah satu pionir dari robot humanoid dengan model yang sangat legendaris yang namanya Asimo. Jadi ini robot humanoid yang jadi Asimo ini sudah dikembangkan sejak 1986 sampai sekarang, dan evolusinya bisa kita dari sini dimulai dari pengembangan kaki robotnya, kemudian robot yang berukuran besar sampai yang sekarang modelnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat pengembangan airbagnya nggak hanya untuk mobil tapi juga untuk motor di Honda Goldwing. Jadi seperti ini airbagnya, luar biasa ya. Nah, di sini juga ada mobil F1 yang digunakan oleh Max Verstappen. Ketika orang membicarakan hybrid ataupun hidrogen, sebenarnya Honda sudah memulai teknologi itu sejak lama. Ini buktinya di sini adalah Honda Insight tahun 1999 yang menggunakan mesin hybrid. Kemudian ada Honda FCX yang menggunakan mesin hidrogen, dan juga sama ini adalah Honda Clarity yang juga berbahan bakar hidrogen. Jadi sebenarnya pengembangan yang sudah dilakukan Honda itu sudah puluhan tahun lamanya. Gitu guys. Model hatchbacknya Honda yang sangat ikonik ini adalah Honda Fit atau Honda Jazz kalau di Indonesia. Jadi slogan The Power of Dreams itu beneran dilakukan oleh Honda ya. Dari mimpi, mulai mendesain mobil sampai akhirnya tahun 97 mereka mendesain sebuah pesawat yang dinamakan Honda Jet. Keunikannya adalah mesinnya itu ada di atas ya, bukan ada di sayap seperti pesawat-pesawat biasa, tapi berada di atas. Ini salah satunya untuk memberikan fuel efisiensi atau lebih irit dan lebih aerodinamis. Jadi Honda Jet ini fokusnya di Amerika, kemudian dan menyasar para pebisnis yang mendambakan sebuah pesawat yang ringan, jaraknya mungkin nggak terlalu jauh, tapi juga mewah dan ringkas. Nah, di sini kita bisa melihat perangkat personal mobility atau perangkat yang digunakan manusia tunggal ya. Jadi di sini ada Honda Unicup dan juga Honda Uni-One. Ini adalah perangkat yang bisa kita gunakan untuk jarak pendek, misalnya untuk para orang tua yang sudah sepuh atau berumur bisa menggunakan alat transportasi ini untuk memudahkan perjalanan mereka. Jadi Honda juga berinvestasi di perangkat-perangkat personal mobility seperti ini. Nah, ketika ada event balap di Motegi seperti sekarang, di sini diputar live streaming di mana pengunjung museum bisa duduk dan melihat live streaming kondisi real yang ada di sirkuit saat ini. Nah, itu tadi tour di Honda Collection Hall atau Honda Museum
di mana kita bisa melihat perjalanan Honda dari awal hingga saat ini, di mana mereka bisa mengembangkan motor, mobil, pesawat, sampai roket. Nah, semoga informasi tadi bisa menjadi pengalaman bagi Anda semua dan bisa memandang secara keseluruhan dari sejarah Honda sampai Honda yang ada saat ini. Yuk, kembali lagi di Autotech Shindo News edisi Japan Mobility Show 2025. Tak hanya melihat pameran Japan Mobility Show 2025, PT Toyota Astra Motor memberi kesempatan Shindo News untuk merasakan sensasi Toyota Supra MK4 yang sudah dimodifikasi Japan Domestic Market atau JDM. JDM ini mengacu pada kendaraan atau produk yang diproduksi dan dijual khusus untuk pasar Jepang. Produk JDM memiliki spesifikasi, fitur, dan desain yang berbeda dari model yang dijual di pasar ekspor, sehingga terkesan eksklusif dan berkelas. Nah, pelanggan di Indonesia tidak bisa dengan mudah mendapatkan mobil JDM ini. Pun dengan mobil yang diimpor dari Jepang tidak termasuk dalam kategori JDM, karena biasanya spesifikasinya berbeda dari market sana. JDM dalam dunia otomotif lebih dari sekedar made in Japan, tapi budaya otomotif yang kental value dan cerita unik. Toyota memberi kesempatan Shindo News mengunjungi tempat para pecinta JDM entusias berkumpul, yakni salah satu spot legendaris di area parkir Daikoku di Daikoku Futo, Yokohama, Jepang. Di sini pengunjung akan terpuaskan dengan deretan mobil-mobil JDM yang terawat dengan apik dan memanjakan mata. Daikoku PA atau parking area adalah simbol car culture Jepang. Desain yang kompleks namun sangat efisien. Deretan mobil yang parkir simetris sempurna dan prospek menemukan mobil unik yang berbeda di setiap kunjungan sangat mengundang antusiasme. Belum termasuk rute spiral menuju ke area parkir yang menyerupai panggung balapan Super Mario. まあそういう好きな人も減っていくんで、車業もどんどん減ってって、みんな結構大変になっちゃうと思うので、免許もマニュアル免許取るのって本当に少なくなって、こう皆さんオートマなので、こういう仕事からの付き合いも減っちゃうので、僕はそうですね、ちょっと悲しいかなって思います。はい。
Jadi untuk diangkut juga susah kalau misalnya mobil elektrifikasi. Dan ini semakin banyak orang memilih mobil elektrifikasi, semakin ini mobil yang pakai internal combustion engine berkurang. Jadi saya sangat sayangkan situasinya menjadi seperti itu nanti. Sindono sendiri mendapatkan kesempatan merasakan taxi ride menggunakan sports car Toyota dengan spesifikasi JDM seperti GR Supra dan GR86. Selama dalam perjalanan dari Yokohama menuju Tokyo, Sindonus merasakan langsung sensasi sports car racikan Gazoo Racing itu dengan performance yang mendebarkan.